Oke, hola semuanya, balik lagi bersama gue Billy Christian. Jadi hari ini ya bukan pembahasan bincangan tentang trending yang viral di sosial media, bukan. Gue ingin buat review ini quarter final kemarin Liga Champion leg 2 ya. Mungkin udah seminggu kali gue udah nggak buat review tentang bola ya. Karena belakangnya lagi agak sibuk untuk persiapan ini kan udah mau libur kan ya. Oh iya, sama ntar ada pengumuman di akhir video, oke. Nah, oke, kita langsung mulai aja deh ke awal pertama. Nah, jadi kenapa gue buatnya langsung, nggak buatnya satu-satu? Ya, misalkan kemarin kan Chelsea Madrid sama Napoli Milan kan. Kenapa gue nggak buat pisah aja ya? Gue pikir ngapain sekalian aja jadi satu, karena kan nggak usah buat ribet lagi gitu, maksudnya dipisah langsung aja digabung satu. Nah, kita bahas dulu deh dari pertandingan yang kemarin itu, Napoli Milan dulu deh. Oke, seperti yang kemarin di preview gue bilang, gue bilang gue unggulin Napoli yang bakal lolos walaupun ketinggalan agregat 1-0 dulu kan di leg pertama. Nah, sebenarnya ya Napoli sebenarnya menurut gue layak lolos juga. Oke, kenapa jadi gini? Victor Osimhen udah balik. Ya udah gue bilang, kalau Victor Osimhen balik, otomatis peluang Napoli lolos itu lebih gede, karena jelas Napoli butuh killer di depan, butuh insting striker yang ganas di depan. Karena kita tahu sebelumnya leg pertama Napoli itu nggak ada striker yang bisa memberikan, setidaknya nggak ada striker yang bisa membuat defense musuh tuh agak sedikit takut, karena kan kalau kita tahu kualitasnya Victor Osimhen kan lagi naik-naiknya nih ya kan ya. Jadi bisa dibilang dia itu pemain yang sangat dibutuhkan Napoli. Killer di depan. Nah, Napoli hilang tuh. Dari kemarin-kemarin leg pertama pertandingan-pertandingan Serie A sebelumnya dia hilang, nggak ada killer di depan itu kan. Nah, balik yang Osimhen siapa tahu kan bisa menjadi suatu peluang bagi Napoli untuk mengejar ketertinggalan. Nah, oke. Kita bahas aja nih, langsung kita bahas dari starting lineup dulu deh ya. Kalau lu lihat starting lineup-nya di leg 2 ini, Napoli tetap sama main 4-3-3, nggak berubah. Mungkin bisa dibilang kali ini tengah yang main Tanguy Dombele. Kalau untuk empat belakang kayaknya masih sama, nggak ada perubahan, yang dimana Alex Meret masih, di Lorenzo main di kanan, Rahmani dua center back sama Juan Jesus, back kiri ada Mario Rui, tengahnya Tanguy Dombele mantan pemain Spurs, ada Lobotka sama Jelinski. Dan depannya kali ini bukan Lozano yang main, malah Politano, Oximan sama Vica. Nah, ini bisa dibilang mungkin starting terbaiknya Napoli kali ya. Jelas nggak begitu terlalu ngikutin Liga Italia soalnya, karena ya Liga Italia kebanyakan yang nonton bapak-bapak kan ya. Oke, untuk starting line-nya Napoli. Nah, kalau kita geser ke Milan nih, AC Milan main 4-2-3-1. Kayaknya nggak ada yang berubah, tetap Theo Hernandez 4, belakangnya ada Theo Hernandez, Tomori, Simon Kier sama Calabria. Duo pivotnya ada Sandro Tonali sama Kronik. Nah, tiga depan ini ada Rafael Leao main di left mid, Benaker sebagai IMF-nya, kanannya ada Brahim Diaz, dan depannya Giroud striker target man. Ini mungkin bisa dibilang starting terbaik yang bisa dimiliki AC Milan. AC Milan juga kalau lu lihat cadangannya, dia tuh masih ada di Divock Origi-nya mantan pemain Liverpool. Alexis Saelemaekers ini juga lagi oke nih, lumayan nih, lagi cukup naik namanya kan ya. Terus masih ada Ante Rebic yang bisa kasih perbeda lah, sama Charles de Ketelaere yang dibeli dari klub Brugge, yang katanya jadi penerusnya De Bruyne ya, katanya orang-orang dari Belgia kan. Nah, oke. Kita bahas deh. Kalau dari permainan jelas itu Napoli, ya Napoli pasti nguasain pertandingan. Karena kita tahu prinsip mainan Napoli musim ini berbeda. Nah, sementara AC Milan tetap main masih sama nih. Cuman defense-nya lebih solid. Karena gila nih, kalau kita lihat statistik ya. Gue jujur nggak nonton full, cuman gue lihat rekap beberapa pertandingan aja Napoli Milan, karena lebih nonton di pertandingan Real Madrid Chelsea. Nah, kalau kita lihat rekapnya, statistik dulu deh. Napoli selama 90 menit itu ada 23 shot, AC Milan cuma 6. Nah, lu bandingin aja 23 banding 6.
berarti seberapa banyaknya Napoli membuat membuat chance ke gawangnya Milan buat peluang. Nah, yang on target itu masalahnya yang on target ke gawang Milan tuh cuma 4. Nah, 4 itu yang jadi gol cuma satu. Bayangin selama 90 menit. Nah, sementara Milan 6 shot yang on target ke gawang tuh 4, yang gol jadi satu. Terutama itu gol set play-nya, itu gol counternya dari Milan itu gue bilang Rafael Leo harusnya tuh bisa di tackle itu. Masa nggak ada yang bisa ngehalang satu pun pemain Napoli. Vica oper, Lobotka salah kontrolnya nggak benar, kerebut, Leo counter, lari seperti biasa. Leo kalau ngontrol bola nyengir dulu, nyengir gini kan ya, lihat situasi. Nah ya Leo bisa dibilang kalau di Liga Serie A untuk tim-tim Serie A mungkin bisa bilang salah satu pemain yang sangat menakutkan karena dengan skillnya mungkin, terutama dengan speednya sih. Leo ini punya speed lah, speed yang mungkin kencang, bisa bilang kencang banget. Itu kalau lu lihat gol, gimana proses gol terjadi pertama Milan itu menurut gua konyol. Itu pemain Napoli semua dilewatin semua sama Leo. Itu padahal Leo menurut gua dia tuh ngegoceknya nggak terlalu yang bener-bener skillful banget, cuma bola di dribbling kiri terus ke kanan lagi kan gitu. Nah, ada kemungkinan dia lihat Giroud kosong, umpan, shoot, gol counter attack ke tuh. Nah, tuh babak pertama ya AC Milan. Bukan berarti AC Milan lolos ke semifinal, bukan berarti AC Milan mainnya bagus, enggak. Kalau lu lihat ya gue jujur-jujuran aja nih, AC Milan 16 besar kemarin lawan Spurs itu juga menangnya menurut gue. Pertama kan gue bilang AC Milan kalau dia bisa nyuri gol dulu di kandang, ini tim ngandelin passion sama mentality di lapangan. Udah kelihatan mentalnya sama passionnya tuh bener-bener ingin menang, walaupun lu nggak punya cara bermain yang bener-bener entertaining. Maksudnya sepak bola modern sekarang kan yang kalau lu lihat kan main bagus, orang lihat, ada orang yang nilai main bagus belum tentu menang. Iya, gue tahu main bagus belum tentu menang, main gak bagus tapi bisa menang. Nah, AC Milan ini menerapkan nggak main bagus bisa menang. AC Milan menurut gue jarang main bagus ya, mainnya pasti ya bola-bola panjang, bola-bola long ball, karena counternya sih menurut gue ngeri. Depan ada Leo, ada Brahim Diaz yang pelari gitu kan, jadi punya speed. Apalagi Theo Hernandez kan yang bisa bantu counter. Jadi AC Milan punya kelebihan nih itu passion pemainnya sama mental pemainnya tuh yang udah ngeri lah. Apalagi kalau misalkan mereka main di kandang dulu, bisa curi gol dulu leg pertama ntar lawan Inter, kalau nggak meningkatkan semangat percaya diri mereka. Dan defense solid mereka harus diakuin, kipernya Maiden Magnan luar biasa sekali emang. Punya sisi sosok pemainnya AC Milan ini punya sosok jiwa pemimpinnya tuh nggak cuma satu orang aja, bukan kaptennya doang. Cuman semua pemain mungkin punya kali jiwa kepemimpinan, jiwa passion tinggi untuk membawa tim ini bangkit kembali. AC Milan setelah 15 tahun akhirnya lolos lagi, 15-16 tahun masuk lagi ke semifinal. Nah, sementara di sisi Napoli, ya kalau lu lihat kualitas pemain Napoli sama AC Milan sebenarnya sama rata sih menurut gua. Napoli kalau lu lihat 4 belakangnya itu menurut gue biasa aja. Gedi Lorenzo itu di Italia juga jarang, mungkin di Euro kemarin sempat kontribusi. Terus ada Armani, Juan Jesus, Mauro Rui, itu menurut gue pemain biasa banget, pemain mediocre lah. Tengahnya juga Tanguy Ndombele, Lobotka, Zielinski. Kenapa match ini bisa menjadi match yang menarik bagi orang Italia? Karena sesama Italia, karena kualitas pemain Italia kan ya kebanyakan itu. Mungkin yang bisa jadi pembeda Napoli itu depannya dua, ada Oximan sama Vica, ini mungkin jadi pembeda. Sisanya ya pemain biasa-biasa aja, main dengan sistem. Selama lu ngerti apa yang diinginkan pelatih, cara bermain, sistem bermainnya seperti apa, terus apa yang diinginkan pelatih dari lu, skill individu atau apa, ya bisa jadi teamwork yang hebat. Contohnya Napoli sejauh ini menurut gua sih salah satu permainan enak dilihat juga untuk dari sisi UCL ya. Gue gak tau kalau di Liga Serie A gimana, cuman kalau gue lihat beberapa kali ya emang enak dilihat sih permainannya. Entertain lah, enak lah, nggak ngantuk lah. Cuman untuk di kelas Eropa mungkin dia masih agak sedikit lebih lambat. Cuman kalau di Italia ini tim bisa mendominasi karena
buktinya aja udah unggul berapa poin kan, sudah beda jauh sama sekarang dia peringkat 1 udah beda berapa poin sama peringkat 2. Ntar gue cek dulu. Sekarang Napoli itu di klasemen udah Napoli itu menurut gue sih salah satu tim yang enak untuk dilihat lah kalau lo yang ingin lihat permainan cantik itu. Udah beda 14 poin bahkan sama Lazio di peringkat 2. Udah menurut gue sih ya Napoli menjadi penguasa di Liga Serie A musim ini dengan cara bermain yang enak dilihat sama pemain-pemainnya yang lagi sedang on fire. Salah satunya Vica, Osimhen sama Kim Min-jae itu juga lagi naik juga menurut gue. Nah, oke. Untuk match ini yang nggak banyak lu harapin, ya seperti gue bilang preview gue bilang Napoli bakal lolos, cuma presentasi Napoli lebih gede, cuman salah lagi ya. Itulah sepak bola. Kadang tim yang nggak diunggulkan bisa menang, kadang tim yang diunggulkan bisa kalah, kadang bermain bagus bisa kalah, kadang bermain jelek bisa menang. Itulah sepak bola. Bermain bagus belum tentu menang, bermain jelek bisa jadi Anda menang. Oke. Untuk selamat untuk Napoli selamat untuk AC Milan lolos ke semifinal setelah 15-16 tahun ya. Semifinal pertama kalinya di era baru di bawahnya Stefano Pioli ya, kita harap. Dan di semifinal mereka akan ketemu Inter Milan. Derby Milan akan terjadi di semifinal Liga Champions di bulan Mei mulainya. Semoga akan menjadi match seru ya. Kemungkinan salah satu wakil Italia akan lolos ke final. Gua harap sih. Nah, ntar gue bahas itu. Kita lanjut ke next match dulu ya. Oke, ntar minum dulu. Aus. Oke, kita lanjut. Chelsea Madrid. Nah, ini juga ya, aduh gimana ya. Semenjak baliknya Lampard, fun fact, Chelsea baru ngegolin 1 gol kemarin lawan Brighton doang. 1-2, kalah kan ujung-ujungnya juga. Itu juga gol di flag, hoki-hokian menurut gua. Oke. Ini sebenarnya gue review singkat aja deh. Nah, ini Chelsea Madrid, apa yang mau lu bahas ya? Chelsea dengan nakodanya Frank Lampard itu nggak bakal kemana-mana menurut gua. Udah selama musim ini ya gitu-gitu aja. Kita bahas starting lineup dulu deh. Starting lineup dulu, susunan pemainnya. Chelsea main 3-4-2-1, kasarnya 3-4-3 lah. Kiper Kepa ya. Kalau setahu gua dulu Lampard emang sering mainin Kepa ketimbang Mendy ya. Jadi nggak heran. Terus 3 center back ada Chalobah. Ya, pergantian pemainnya mungkin di Chalobah doang ya. Ya, Chalobah, Thiago Silva, yang starting ada Chalobah, Thiago Silva, Wesley Fofana ya. Itu menurut gua ya Chalobah sama Wesley Fofana itu pemain apa ya? Terutama Wesley Fofana itu dibeli dari Leicester 80 juta euro, enggak, tapi performanya mungkin Maguire Chelsea ini pemain masih muda. Setahu gua Wesley Fofana itu masih umur 22. Pas itu di Leicester emang media Inggris ya tahu lah, banyak ngangkat pemain ini. Wah, ini pemain mau jadi pemain potensial. Blub, yang mengkagetnya Chelsea beli pemain ini di musim panas kemarin, Juli 2022, summer kemarin lah, Agustus 2022. Mungkin kalau harganya 20-30 juta gue masih oke lah, masih ngerti lah. Ini 80 juta sekelas pemain ini yang belum terbukti bener-bener hebat. Ya di Leicester aja ya mungkin bisa bilang di Leicester salah satu pemain potensial, karena klub Leicester balik lagi klub yang gak begitu banyak tekanan dari media kan. Bukan salah satu klub gede yang di Eropa. Walaupun pernah juara Liga Inggris di musim 2015-2016, cuman ya bukan jadi parameter juga kan. Sering underperform juga. Nah, kita bahas depan. Empat tengahnya itu ada Reece James, Enzo, Kovacic, Cucurella. Ya, karena Chilwell kartu merah di leg pertama, oke lah Cucurella main. Untuk 2 tengahnya ini mungkin saat ini paling terbaik ya ini Enzo sama Kovacic. Kalau lu lihat dah, Ruben Loftus-Cheek tengahnya, Denis Zakaria. Aduh, bingung gua. Tengahnya itu nggak ada yang bisa ngimbangin menurut gua ya. Mungkin saat ini yang terbaik, opsi terbaik yang dipunyai Chelsea Enzo sama Kovacic. Nah, cuman gue bingung kenapa Chalobah main. Kenapa lu nggak mainin Azpilicueta aja? Jadi Azpili jadi CB, karena Azpili jelas pengalaman ada, ya mungkin dia akan kalah di speed lah, kecepatan. Cuman kalau lu udah main di lawan Real Madrid itu nggak hanya kecepatan yang lu harus ini, tapi juga pengalaman dan insting sebagai seorang back. Karena Azpilicueta pengalaman udah banyak sama Chelsea kan. Kenapa nggak main Azpilicueta daripada
daripada Chalobah. Bahkan dia aja nggak jadi sebagai pemain sub, nggak masuk gantiin siapapun Azpilicueta, bahkan nggak dimainin. Sayang sekali sama Chelsea ini. Wah, hancur musim ini, hancur banget. Nah, terus duanya itu ada N'Golo Kante sama Conor Gallagher. Conor Gallagher ini pemain mana ya? Conor Gallagher ini ini pemain musim lalu dipinjemin ke Crystal Palace. Ya, di Crystal Palace pas itu cetak beberapa gol, atau ya kan ini pemain punya lah bla 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 bla. Pindah ke Chelsea blank, kualitasnya nggak ada. Karena balik lagi, ini pemain cocoknya ya main kayak Crystal Palace, Brentford mungkin, Aston Villa, Newcastle, Bournemouth, Fulham, mungkin bisa menjadi pembeda mungkin sesekali. Cuman kalau lu main di klub segede Chelsea, waduh. Apalagi ini pengalaman pertama di Champions League musim ini ya. Apa yang mau harapin sama pemain yang menurut gue overrated inilah Gallagher ini. Depannya kayak Havertz. N'Golo Kante dua sama Gallagher, depannya kayak Havertz ya. Apa wes apa yang bisa diharapin. Nah, kita pindah ke Madrid. Ya Madrid mah tetap sama 4-3-3. Itu emang udah taktik partainya, formasi patternnya Ancelotti. Courtois 4 back ada Camavinga, back kiri 2 center back ada David Alaba, Eder Militao, back kanan ada Daniel Carvajal. Tiga midfieldernya ada Luka Modric, Toni Kroos, Valverde. Udah biasa. Depannya Vinicius, Benzema, Rodrigo. Ya, Madrid dengan squad seperti ini main jelek bisa menang. Padahal mainnya nggak terlalu bagus, biasa aja lah. Cuman bisa menang. Balik lagi, ini Madrid di UCL mentalnya berbeda. Ya, kita tahu Madrid 14 kali juara UCL itu bukan sekedar hanya hoki, itu bermasalah mental. Mentalnya harus diakuin luar biasa sekali Madrid. Nah, kalau kita bahas ke permainan in game. Babak pertama Chelsea itu main high press. Jadi Madrid tuh bisa dibilang nggak bisa pegang bola. Setiap ada pegang bola dia high press, nge-press terus. Cuman balik lagi, depannya tuh mandul. Bayangin dah. Juga 19 shot, 6 on target ke gawang, 0 gol. Ya kayak Havertz, gak ngerti lagi gue kayak Havertz nih, kenapa nih gak nyokor-nyokor melulu nih. Ya kan si ganteng dari Jerman ya kalau kata orang. Nah, ya kenapa lu gak coba mainin Joao Felix dari awal, gantiin Havertz. Ya emang balik lagi Lampard gak ngerti lagi dah Lampard nih, kenapa bisa Lampard nih tunjuk. Nah ya Madrid di babak kedua. Selama babak pertama Chelsea dapat beberapa peluang, Kante, Cucurella, terus mainnya juga babak pertama oke lah. Dan tapi Madrid ingat di babak pertama juga ada beberapa kali dapat momentum. Mereka bisa lepas beberapa kali lah, 1-2 momen lah. Mereka bisa lepas dari itu. Cuman balik lagi Kepa menyelamatkan mukanya Chelsea. Madrid beberapa momen ketika di high press, main press tinggi, Chelsea bisa beberapa kali keluar karena ya Madrid punya kelasnya tersendiri lah, beda level kalau di Liga Champions. Untuk Madrid punya mentalnya tersendiri Madrid emang kalau di Liga Champions. Nah, babak kedua mungkin bisa dibilang Chelsea agak sedikit kendor pressnya, mungkin faktor stamina pemain kali ya. Nah, disitulah Madrid dapet tuh beberapa momentum. Padahal Madrid mainnya juga gak terlalu bagus, biasa aja, ya standarnya Madrid lah. Cuman yang gue bingung ke Chelsea ini, peluangnya itu bukan bener-bener peluang yang berbahaya banget loh. Enggak, itu yang kalau lu lihat golnya Rodrigo yang pertama itu build up, Rudiger bangun serangan, kasih ke Rodrigo tuh kan jauh. Nah Cucurella maju nge-press Rudiger, nah di kanan dikasih kosong banget. Cucurella terlalu maju nge-press sendiri. Nah itulah perbedaannya. Apa yang bisa lo harapin kalau pemain lu kosong begitu, kanannya nggak ada yang jaga, Chalobah nge-tackle nggak dapet bolanya. Ya udah, Madrid unggul 1-0 di babak kedua di menit 57, menit 58 ya. Udah 3-0 agregat kelar dah menurut gua Chelsea. Udah, apa yang mau harapin 3-0? Menurut gua udah Madrid habis itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya mungkin hoki aja sih, mungkin Madrid cuma menang 2-0, harusnya bisa lebih tuh. Peluang-peluangnya on target Chelsea juga itu tendangan yang bisa ditangkap semua sama Courtois. Maksudnya bukan yang bener-bener
sampai bahayain gawang lah. Maksudnya masih bisa ditangkis semua lah sama Chelsea. Yang masih bisa ditangkis sama Courtois. Beruntung aja masih 2-0. Agregat 4-0 ya Chelsea. Ya udah 4-2 di menit 79 udah 2-0 ya udah kelar. Madrid udah lolos itu, udah pasti udah fix lolos semifinal udah. Gak ada yang bisa lu harapin lagi. Nah, gua nggak tahu nasib kedepannya Chelsea seperti apa di Liga Inggris karena dia udah out semua dari semua kompetisi, Liga Champion, Carabao Cup, FA Cup, Premier League dari peringkat 11 udah susah untuk untuk lolos ke 4 besar, susah lagi. Bahkan ke 6 besar aja susah banget udah itu. Main di Eropa League aja susah banget. Ya, kita menanti debut kemenangannya Lampard yang musim ini ya, belum sekalipun menang Lampard musim ini sama Chelsea. Ya, kita lihat aja ya gimana. Lawan Wolves kalah, lawan Madrid leg pertama kalah, lawan Brighton kalah, astagfirullah, lawan ini juga kalah. Next match Chelsea-nya itu lawan Brentford minggu depan ya. Kalau lawan Brentford gak bisa menang ya udahlah, Chelsea ya goodbye lah musim ini, nikmatin lah sengsara kalian. Fokus ke musim depan, cari pelatih yang benar-benar punya ide yang bagus, gimana dia punya visi misi yang bagus untuk klub ini ke depannya. Ya, gua dengar Luis Enrique udah dicoret sama Todd Boehly dari list pelatih favorit yang akan melatih Chelsea, dicoret listnya. Dia dicoret ya. Let's see apa yang terjadi ke depannya. Ya, sisa Nagelsmann sama Pochettino kaget gua. Waduh. Pochettino lu lihat aja di PSG nggak ngelatih juga nggak bener kan main, maksudnya di PSG ya nggak ada benar-benar permainan taktis, cuma skill individu doang. Mending ambil Nagelsmann, setidaknya walaupun masih muda pasti lebih banyak bereksperimennya, cuman setidaknya secara sistem atau visi misi dia tuh lebih oke lah, lebih punya prospek jangka panjangnya ada mungkin. Apalagi dia masih muda, bisa lah. Mungkin lebih cocok ke Nagelsmann ketimbang yang lain menurut gua, karena Nagelsmann lagi free, salah satu pelatih bagus yang mungkin akan menjadi top yang bisa diambil untuk saat ini. Semoga aja Chelsea berbenah dan dapatkan hasil terbaik lah mulai musim depan ya. Sebagai fans MU sih senang aja lah Chelsea ini. Ya kan. Oke. Kita lanjut ke match subuh tadi. Ini suara gue udah mulai ini, langsung aja ya kita review singkat nih. Nah, review tadi subuh tuh Inter Benfica ya. Gue bilang kemarin kan Benfica yang akan bisa berikan kejutan, cuman lagi-lagi kalah 3-3. Jujur gue nggak nonton di sini, cuman ya kalau secara sistem permainan jujur Benfica tuh enak banget dilihat tuh, karena lebih matang, lebih enak sistem permainannya bener-bener udah diukur lah sama Roger Smith, udah matang ya. Jadi cara mainnya udah tahu pemain seperti apa, cuman balik lagi kualitas skillnya pemainnya itu jelas kalah jauh ketimbang Inter Milan. Karena Benfica siapa yang lu harapin? Joe Mario, David Neres, Gonçalo Ramos, yang enggak mungkin pemain-pemain gitu bisa perform tiap harinya kan. Cuman ya Benfica sampai quarter final udah cukup oke menurut gue, udah cukup bagus banget dengan kualitas pemain seperti itu ya. Gua harap Roger Smith bisa menjadi salah satu pertimbangan Chelsea juga sih, diambil oleh Chelsea kan ya. Karena ini pelatih berpotensial. Sistemnya jelas lah, gaya mainnya mau seperti apa. Enak untuk dilihat juga. Sebelum-sebelumnya kan ya, balik lagi Benfica. Inter menurut gue agak sedikit kacau kalau cuma bisa seri lawan Benfica, karena kualitas pemainnya jelas. Cuman kalau lu bandingin sistem gaya main, gue bilang sih Benfica jauh lebih unggul. Cuman ya balik lagi, lu udah unggul 2-0, tinggal lu manfaatin apa yang lu punya di San Siro ya, apalagi main di kandang, dukungan dari fans, moral pemain naik, ya udah kelar dah 3-3. Apa yang belum secara selamat, Inter lolos ke semifinal dan Madrid tadi lolos ke semifinal. Gak ada kejutan lah Inter Benfica lah kalau udah gini mah. Nah, kualitas pemain seperti itu apa yang bisa lo harapin dari Benfica. Nah, ini juga match yang ditunggu mungkin Bayern Manchester City. Ya kalau kita lihat ya, kalau starting line-up-nya sih nggak begitu banyak berubah. Mungkin Cancelo doang kali ini jadi starter. Pak Alphonso Davies ditarik. Kingsley Coman starter, Musiala sama Choupo-Moting kan main Gnabry kan kemarin, kali ini mainin Choupo-Moting. Ya. Jujur, Bayern Munchen lebih menguasai pertandingan. Ya, lihat aja dari statistik dah. Ya mungkin Bayern ini agak sedikit nggak sabar ya. Kenapa dia mencet Nagelsmann? Tapi di match kali ini
pemainnya Bayern mulai ngerti apa sih yang diinginkan oleh Tuchel, gaya mainnya seperti apa, udah mulai sedikit kelihatan polanya. Cuman ya balik lagi, lu lawan lu Manchester City udah ketinggalan 3-0, ya udah lu cuma berharap jebolin dulu dah 1-0 2-0, kita lihat sih ke depannya ya. Ternyata malah City dulu yang jebolin lewat itu. Sebenarnya Erling Haaland itu kalau jebol sayang aja penaltinya si Haaland gak jebol, ya udah apa yang bisa harap ya 3-0 selama half time ya susah. City lebih bermain agak sedikit ngincer counter mungkin di match kali ini ya, karena udah unggul 3-0 nggak mau telaruin capek-capek banget. Padahal kalau udah starting lawan City pemain-pemain inti juga nih diturunin nih, pakai 3-2-4-1 juga nih. Nggak mungkin nggak mau kecolongan juga kali City ya, takutnya kalau saking rotasi pemain ya kesempatan buat Bayern lebih gede kan ya. Balik lagi udah nggak ada kejutan, walaupun Bayern sedikit unggul dalam permainan kali ini, cuman ya nggak bisa memberikan hal lebih lah ke match ini. 0-1 cuma 1 gol tuh juga gol penalti di menit-menit akhir lah, 10 menit terakhir. Sisanya ya udah mungkin banyak banyak peluang, cuman sayangnya banyak buang peluang, terus sama peluang-peluang itu yang bisa ditepis Ederson semua menurut gua. Ya udah, lu udah half time masih belum nyokor 3-0 ke gawang City, ya udah sampai menit 60 belum nyokor udah susah. City udah pasti lolos itu mah. City musim ini menurut gua sih saatnya juara Liga Champions sih. Kapan lagi kalau punya seorang striker monster Haaland, karena City selama ini kurangnya di striker doang. Ya mereka dapat kali ini sekelas Haaland ya. Ya udah, Haaland. Gak ada banyak kejutan ya, jadi selamat. Gak mau bahas terlalu banyak match ini ya, udah tahu juga kan, gue bilang pasti City lolos ini kalau yang gue gini. Oke, selamat, Manchester City lolos ke semifinal lawannya Real Madrid. Semoga aja denda kekalahan musim lalu bisa dibalaskan. Akan menjadi match seru nih Real Madrid lawan Manchester City. Semoga bisa jadi match enak ditonton untuk semifinal ini. Oke, mungkin itu aja sih untuk review perempat final leg kedua ini, kuarter final leg kedua. Nah, untuk seminggu ke depan gak ada konten karena pulang kampung dulu. Mungkin ntar mungkin di akhir April kalau nggak di awal Mei kemungkinan udah ada video lagi. Gak bisa review MU, nah mungkin langsung ntar aja di awal Mei ada video baru langsung. Di awal Mei kemungkinan 1 Mei mungkin 30, kalau nggak akhir April awal Mei lah. Oke, jadi itu aja sih review channel kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.